Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ustazah semua, Bapak Yai semuanya sudah hadir di Zoom meeting pertama untuk satu yayasan gitu. Saya mau sedikit cerita tentang tentang Al-Fatihah, nanti flashback materi yang kemarin gitu. Flashback materi yang kemarin sampai nanti mencari kita mencari apa sih kelebihan dari kekurangan dari yayasan kita masing-masing gitu. Kalau kita ngomongin fundraising, cara fundraising itu sama, nggak ada perbedaan kok. Yang membedakan itu kita mau mulai dari mana. Nggak semua yayasan punya kapasitas yang sama, kelebihan yang sama. Misalnya begini, kalau kita lihat sekilas tentang yayasan ini sudah punya kekuatan yang luar biasa banyak gitu. Apa itu? Sudah punya sekolah, sudah punya pesantren, sudah punya tanah, ada tokohnya, banyak SDM-nya, gitu ya. Alumninya banyak, cabangnya banyak. Nggak semua pesantren punya ini, nggak semua yayasan punya ini. Al-Fatihah aja mungkin nggak sebanyak ini asetnya, gitu ya. Nah, singkat cerita tentang Al-Fatihah, Al-Fatihah ini baru berdiri tahun 2017. 2017 itu kita baru berdiri bulan Juli, sehingga Juli besok usia kita baru di angka 6 tahun. 1 tahun berdiri, 1 tahun setengah berdiri, kita belum punya karyawan. Nah, mulai di tahun kedua kita sudah mulai nambah guru, kita sudah mulai nambah sudah mulai nambah karyawan kantor. Waktu itu kita sewa. Sampai pandemi, kita nyewa 16 rumah untuk dijadikan rumah tahfiz Al-Fatihah namanya, sama pesantren, kita semuanya sewa. Nah, terjadi pandemi parah-parahnya pada tahun 2019, 2020. Di situ kita rugi sekitar 500 juta lebih karena rumah-rumah yang kita sewa nggak ada aktivitas santri, tidak digunakan untuk apa? Tidak ada aktivitas orang tua, semua orang terdampak pandemi. Nah, pada saat itu kita sampaikan ke calon donatur, ke donatur gitu. Kita sampaikan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semua. Al-Fatihah berdiri sudah 3 tahun. Di 3 tahun ini kami sudah mendidik sekitar 1.000 penghafal Quran. Qadarullah, hari ini kita sama-sama diuji datangnya pandemi. Pandemi ini memberikan dampak untuk semua kalangan, baik itu orang tua, wali santri, pengusaha, semuanya gitu. Termasuk para penghafal Quran. Dampaknya sendiri untuk Al-Fatihah adalah kami tidak ada aktivitas santri selama pandemi ini. Anak-anak dipulangkan, kegiatan juga ditiadakan. Di saat ini juga kami sudah nyewa 16 rumah untuk kegiatan tahfiz. Nah, dan kita rugi sekitar 500 juta rupiah karena aktivitas tahfiz tidak ada. Selama ini kami berkomitmen bahwa mendidik lebih sulit daripada membangun. Sebab itulah kami fokus mendidik anak-anak walaupun di tempat seadanya, walaupun kami ngontrak dan sebagainya. Nah, di saat seperti ini kami berikhtiar membangun pesantren, membangun kantor, membeli aset wakaf. Nah, ternyata dengan penyampaian seperti itu, 6 bulan kita dapat 2,5 M. Selanjutnya kita beli hotel, kita beli kebun sawit, kita beli kebun karet, kita beli tanah pertanian, itu selama 6 bulan itu. Terus kita beli ambulan, kita bikin studio dan sebagainya. Dari pandemi itulah kita mulai grow up. Ternyata ada beberapa hal yang kita lupakan, yaitu apa? Di sini dari awal berdiri Al-Fatihah itu fokus membangun media. Nah, fokus membangun media. Kenapa kita fokus membangun media? Karena kami tidak ada tokohnya, kami tidak ada public figurnya. Zaman dulu membesarkan yayasan itu tergantung seberapa besar tokohnya atau public figurnya. Sehingga ketika public figurnya terkenal, public figurnya besar, banyak jamaahnya, ceramah di mana-mana diterima, gitu ya. Maka yayasannya juga ikut besar. Maka zaman dulu orang menyebut mondok di mana, di tempatnya Kiai Fulan. Atau orang kalau tahu Jombang pasti tahu kiainya siapa, misalnya gitu. Itu zaman dulu. Nah, tapi ada minusnya. Nah, plusnya ada banyak kalau ada tokohnya. Kalau ada tokoh itu Bapak Ibu semua, pemerintah biasanya lebih menyupport dana karena udah kenal nih dengan public figure-nya, dengan tokohnya. Donaturnya lebih cenderung besar. Kenapa? Karena kenal dengan tokohnya, dengan public figure-nya. Maka kalau tokohnya terkenal, yayasannya ikut terkenal. Tapi minusnya adalah kalau tertumpu pada tokoh, tokohnya nggak ada, tokohnya meninggal dunia, yayasannya udah mulai redup. Atau kalau tokohnya bermasalah, yayasannya ikut bermasalah, santrinya ikut berkurang. Tapi ini zaman dulu. Nah, di era sekarang,
tokohnya 1000 kali lipat lebih banyak. Orang-orang lulusan pesantren, hafiz Quran, orang-orang ahli agama lainnya semuanya membranding diri sebagai tokoh. Tidak masalah. Nah, namun peluangnya juga semakin gede. Apa itu? Zaman dulu medianya hanya tokoh. Zaman-zaman dulu 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Zaman sekarang medianya semakin banyak. Ada offline, ada online. Kalau online pun dibagi dua. Gitu. Yang gratis ada WA, Facebook, Telegram, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Kalau berbayar ada WA, ada Facebook, ada Telegram, YouTube. WA aja kita pakai yang berbayar. Apa WA yang berbayar? WA API, WA centang biru. Itu semua pesantren bisa pakai centang biru loh. Pakai WA API. Nah, ini ngomongin apa namanya? Ngomongin media. Nah, programnya bagus, kurikulumnya bagus, fasilitasnya bagus. Tapi kalau medianya lemah, siapa yang mau daftar? Kan orang nggak tahu. Di sini ada pesantren bagus, di sini ada sekolah bagus, kan nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena medianya lemah. Orang nggak tahu, nggak ada yang menceritakan, nggak ada yang mempublikasikan. Dari banyaknya media itu apa yang sudah kita gunakan? Jangan-jangan kita masih berandalkan pada tokoh. Instagram kita belum termanage dengan baik, TikTok kita belum termanage dengan baik. Kita ada sekolah. TikTok kita followersnya sekarang 375.000 dalam waktu 1 tahunan. Kita itu bisa viral, bisa besar itu melalui TikTok. Sekolah kita itu bisa besar melalui TikTok. Apakah kita rekrutmen tim media? Enggak. Apakah kita beli kamera mahal? Enggak juga. Ternyata di era modern, 5 tahun yang lalu, waktu kita mendirikan yayasan, Reels itu belum ada. Orang ngupload di Instagram itu masih ngupload foto. Instagram itu sebagai media fotografi. Maka mengupload foto yang bagus diupload di Instagram. 5 tahun saat ini, ternyata Instagram fungsinya untuk video pendek. 3 tahun yang lalu masih IGTV. Sekarang pakai video yang pendek. 10 tahun yang lalu, orang kalau mau main media harus beli kamera mahal, harus beli laptop mahal, harus beli perangkat mahal. Untuk apa? Untuk membuat video-video yang bagus untuk diupload di YouTube. Ternyata di era sekarang nggak perlu kita harus pakai kamera mahal, video mahal, perangkat mahal, nggak perlu sama sekali. YouTube pun bikin apa? Bikin short untuk video-video pendek. Nah, begitu juga dengan sekolah kita. Kita membangun sekolah itu dalam waktu 2 tahun ini selalu penuh siswanya hanya melalui TikTok. Orang kalau pindah ke Semarang, sekolahnya di tempat kita. Nah, kita tidak pakai perangkat mahal. Bahkan kita hanya pakai HP bekas, harga 1,5 juta, merek Oppo F9. Kita kasihkan ke ustazahnya. Nah, yang membedakan kenapa kita bisa booming, kita bisa dapat followers adalah manajemen karyawannya, culture yang kita bentuk. Gaji guru kita itu kecil, hanya 500.000 gaji pokoknya. Namun kita tambahin kredit-kredit. Apa itu? Setiap bikin konten, satu guru dapat 10.000. Itu salah satu konten yang kita bikin. Nah, lalu kita bilang sama ustazah, ustazah, kalau dapat 10.000 followers, semua guru dapat 1 juta. Wah, mereka semangat tuh bikin konten. Ternyata nggak nyampe 2 bulan dapat 10.000. Terus kita bilang lagi ke ustazah, ustazah, kalau dapat 50.000 followers, per ustazah dapat 500.000. Mereka semangat lagi bikin konten. Nah, ternyata di era sekarang, menggaji orang, terutama Gen Z, Gen Y, Gen milenial, atau Gen Alpha, kita tidak bisa memberikan gaji flat. Kalau kita memberikan gaji flat, mereka pun kinerjanya flat. Harus ada challenge, harus ada tantangan, dan sebagainya. Itu untuk guru-guru. Kita guru-guru TK. Nah, terus yayasan diuntungkan dari mana? Diuntungkan dari hematnya biaya pendaftaran, pesan sekolahnya jadi terkenal, bisa pakai TikTok affiliate, bisa pakai TikTok Shop, bisa pakai TikTok Ads, kita bisa dapat sumber pemasukan sebanyak-banyaknya hanya dari TikTok. Bahkan kemarin puasa kemarin, santri kita itu ngiklan di TikTok Ads tentang wakaf Quran, itu dapat 300 juta dalam waktu 1 bulan. Itu santri. Santri. Jadi di tempat kita itu karyawannya banyak santri. Nah, di sini kalau kita lihat, ternyata banyak SDM anak mudanya. Santri-santrinya masih banyak yang muda-muda. Santri-santrinya masih. Nah, ini aset yang belum kegarap dengan baik. Di tempat kami, santri-santri yang usianya SMP, SMA itu, kalau hari Minggu wajib main TikTok sama main Instagram. Tapi dikontrol. Kita berikan HP, gitu misalnya. Semua santri wajib bikin TikTok, bikin konten edukasi, kegiatan, daily activity, dan sebagainya. Upload di Instagramnya masing-masing, wajib mention akun yayasan, dinilai sama gurunya, wajib mention akun gurunya. Fungsinya apa?
Fungsinya agar santri-santri kita itu tidak perkembangan teknologi, tidak ketinggalan zaman. Mereka kita suruh bikin TikTok, kita suruh mereka bikin akun-akun edukasi, upload di media sosialnya masing-masing. Nah, kalau kita ada 100 santri ngupload di media sosialnya masing-masing, kegiatan mereka, dakwah mereka, aktivitas mereka, apa yang diuntungkan yayasan? Ya diuntungkan saya jadi banyak. Loh, kok Mondo bisa main konten ya? Kok Mondo kamu jadi pinter bikin konten ya? Kok views-nya banyak? Misalnya satu santri 100. Kalikan 100 santri sudah 10.000 views. Nah, kalau 10.000 views rutin setiap minggu, otomatis kan pesantren kita secara gratis, tidak mengandalkan apa namanya konten-konten berbayar, tidak perlu bikin konten. Pesantren kita bisa viral juga, bisa cerita turun menurun ke banyak orang. Bahkan ada satu santri kita pertama kali posting di TikTok views-nya 2,3 juta. Pertama kali posting. Ada lagi satu santri kita itu followers ya, bukan views. Followers dia sekarang 1,4 juta. 1,4 juta santri kita. Ada yang followersnya segitu. Naik terus. Akhirnya apa? Menjadi ladang rezeki dia. Dia sekali live streaming bisa dapat 1 juta. Live streaming ngaji 1 juta, 2 juta bisa dapat. Hanya bermodalkan TikTok. Ternyata semua orang itu punya potensi yang menurut saya semua orang itu punya potensi dan setiap yayasan itu punya potensi yang sebelumnya belum digali, belum termanfaatkan. Apa itu tadi itu tentang sin santri ya. Selanjutnya tentang orang tua. Orang tua di tempat kami itu yang untuk usia SD itu selalu ada challenge sebulan sekali. Bapak Ibu semua hari ini ada lomba murojaah surat An-Naba di rumah ayat 1 sampai 30. Silakan direkam di rumah, upload di Instagram orang tuanya masing-masing, mention akun yayasan. Semua santri dapat hadiah, dapat reward, views terbanyak dapat hadiah, hadiah khusus, like terbanyak dapat hadiah khusus, bacaan terbaik dapat hadiah khusus. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Yang upload kan orang tua, yang upload kan penerima manfaatnya langsung, yang upload kan orang yang merasakan dari program pendidikan kita langsung. Otomatis secara tidak langsung, tetangganya akan tanya, keluarganya akan tanya, ngaji di mana, sekolah di mana kok bagus banget gitu. Orang tuanya langsung yang cerita ke orang ketiga, orang yang nanya akhirnya lebih trust, akhirnya daftar di tempat kita. Nah, kita ada Rumah Tahfiz Al-Fatihah, kita ada namanya Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Kita Rumah Tahfiz Al-Fatihah itu berkembang pesat, itu berawal dari WA. Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah kalau hari Kamis itu kan santri setoran. Santri setoran nih, ngasih buku setoran di tempat kita nih, ngasih buku setoran. Ustazahnya nerima, ngasih tanggal, nilai. Di kanan ustazah itu kita berikan tripod. Apa yang dilakukan ustazah adalah ketika santri setoran dengan ekspresinya masing-masing, dengan kelucuannya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing, kita foto secara candid. Karena kita foto secara candid, atau kita upload ke grup orang wali santri, kita upload ke grup orang tua, apa yang dilakukan orang tua ketika melihat anak-anaknya setoran. Ternyata dia jadikan status WA, dijadikan status Instagram, dijadikan status Facebook. Lagi-lagi kita lupa, nggak pernah memposisikan diri kita sebagai orang tua. Versinya orang tua itu malah kadang unik. Orang tua itu nggak melihat kurikulum. Kalau versi orang tua ya, orang tua itu kadang nggak melihat metode. Ada banyak faktor yang mempengaruhi orang tua itu akhirnya calon orang tua itu daftar di sekolah kita, daftar di pesantren kita, ikut support kita, ikut donasi kita. Itu ternyata ada banyak faktor. Nah, kita kadang mendirikan program pendidikan, kita fokus terhadap kurikulum, kita fokus terhadap kita fokus terhadap metode, sampai kita lupa orang tua itu butuh apa, di masyarakat ada masalah apa. Nah, nanti kita bahas itu. Ini kan pendidikan, mirip-mirip Al-Fatihah. Nanti kita cerita itu. Itu tentang orang tua. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ustadz-ustazah semua, ini kalau diceritain semua kan tidak selesai. Nanti kita cerita panjang lebar. Saya cuma minta tolong karena ini yayasannya udah gede, yayasannya udah besar, saya minta tolong sebelum event minimal 3 kali Zoom sama saya. Minimal 3 kali, kalau bisa 5 kali. Nah, karena ini banyak, nanti tugasnya ada banyak sekali. Karena yayasannya udah gede, itu nanti biasanya yang perlu kita sharingkan semakin banyak. Kalau yayasannya udah besar, maka saya minta tolong nanti Bapak Ibu semua, Ustadz semua rajin-rajin WA Mbak Admin tolong Zoom meeting sama saya. Kalau sama saya malah saya kejar. Karena kalau nggak Zoom meeting dulu, kita jadi nggak tahu. Misalnya begini, model lama membesarkan yayasan identik dengan membangun. Maka kalau kita mau bangun gedung, kita kan butuh effort tuh. Kita mau bikin asrama baru, kita butuh 1 miliar, misalnya begitu. Maka kita perlu effort, kita perlu semangat juang bagaimana kita dapat uang 1 miliar agar agar kita punya bangunan, santri-santri kita bisa nambah.
Ini zaman dulu. Ini zaman dulu. Nah, masalahnya nanti akan timbul hal baru. Misalnya begini, ada satu pesantren baru berdiri. Dia butuh 1 miliar, 2 miliar buat pembangunan gedung misalnya. Tiba-tiba datanglah pejabat, pemerintah atau pengusaha mengasih 1 miliar. Yaudah deh, kami wakafkan 1 miliar, jadilah gedungnya. Apakah ketika gedungnya jadi masalah selesai, yang ada kita menambah 100 masalah baru? Masalah apa? Masalah konsep pendidikannya, gaji gurunya, operasional gedungnya, perawatan gedungnya, misalnya gitu kan. Terus marketingnya, cari santrinya, kebersihannya, dan semuanya. Ternyata kita dapat masalah baru lebih banyak. Kenapa? Karena fokusnya di gedung, bukan di SDM. Wah, membangun SDM itu butuh modal. Membangun SDM itu butuh modal. Membangun program itu butuh modal. Membangun media itu butuh modal. Ternyata kita selama ini fokus bahwa uang itu kita habiskan ternyata hanya untuk pembangunan. Dampaknya apa? Kesannya kita butuh uang terus buat bangunan. Sampai kita lupa buat investasi leher ke atas. Nah, ini biasanya apa namanya? Mohon maaf, biasanya dalam mengelola yayasan kita sudah dihadirkan orang-orang yang ahli di bidang agama, sudah ahli Quran, sudah ahli fikih. Tapi kadang kita butuh keilmuan lain. Apa itu? Ilmu marketing, ilmu branding, terus ilmu apa namanya? Ilmu manajemen karyawan, misalnya begitu ya. Dan lain sebagainya. Misalnya begini teman-teman semua. Kita ngomongin logo. Ngomongin logo ya. Ini kan dari tadi saya baca dokumennya teman-teman semua. Logo yang kita gunakan ini masih logo 1.0. Padahal dunianya sudah 4.0 gitu. Sudah minimal kalau yayasan 3.0. Ini logo-logo model dulu. Di mana kita tidak tahu apa klien kita, pasar kita itu butuh apa. Sehingga kalau kita melihat logo ini, mereka nggak kenal kita kok. Mereka nggak kenal kita. Padahal harapannya dari logo ini 1 detik kita udah langsung tahu ini yayasan Yayasan Al-Fatihah nih misalnya gitu. Ini Villa Quran nih misalnya begitu. Ini apa namanya? Ini Lumbung Dana Umat nih. 1 detik aja dia langsung hafal. Ini 1.0. Nah, merubah 3.0 itu tidak susah. Malah menurut kami lebih mudah bikin logo 3.0 daripada bikin logo 1.0. Misalnya ya, itu lebih mudah bikin logo 3. Nanti kita bahas ini. Nanti kita bahas hal-hal kayak gini, nanti kita bahas. Ini kan udah dicetak nih, tebel sekali nih. Tebel sekali tentang tugasnya apa namanya? Tugasnya teman-teman semua. Nah, lanjut. Ada 6 langkah membesarkan yayasan. Dari 6 langkah ini, yayasan Allah itu pasti kasih karunia di 6 langkah ini, di 6 poin ini. Nah, 6 poin ini teman-teman ada di mana saja kelebihannya, kekuatannya ada di mana saja. Ini nanti kita gali bersama-sama. Dari 6 langkah inilah, dari 6 titik inilah nanti teman-teman digunakan untuk apa? Strategi kita membesarkan yayasan. Nggak semua yayasan punya titik yang sama, 6 langkah yang sama. Pertama, langkah pertama membesarkan yayasan adalah di SDM. SDM ini dimulai dari leadernya, baru timnya. Leadernya siapa? Kalau memang leadernya tokohnya, kiainya, atau ketua yayasannya, atau manajernya, kita mulai dari leadernya. Apa yang harus kita mulai dari leadernya adalah yayasan besar, program-program yang lain besar, itu pertama sekali itu tergantung cara berpikir yayasannya. Kalau saya simpel, kalau yayasan sudah ikut sekolah yayasan, kalau ketua yayasan sudah ikut pelatihan, suka ikut pelatihan apapun di luar sana, secara mindset dia ternyata haus ilmu hal-hal baru. Dia haus ilmu dia apa namanya? Dia butuh hal-hal baru. Kalau saya lihat selama ini peserta sekolah yayasan itu yang datang itu 6 orang mentok. Ini 7 orang datang. Ini 7 orang datang, ini kan makanya beban saya. Maka saya minta tolong nanti rajin-rajin Zoom meeting sama saya, nanti kita pandu satu persatu. Ini 7 orang ini rekor. Selama ini paling 6 orang, 5 orang. Setiap event itu paling 5 orang lah per yayasan. Ini 7. Nah, 7 ini maka nanti saya kejar-kejar. Saya kejar-kejar karena ternyata defisinya udah semakin banyak. Nah, kita ngomongin dari leader. Setelah leader, baru kita ke timnya. Tim ada masalah, tim ada toksiknya, tim nggak bisa diatur, tim resign, tim gampang keluar masuk, tim itu nggak produktif, itu tergantung apa? Tergantung leadernya. Nah, kenapa tergantung leader? Semua apapun yang bermasalah di yayasan, kita pelan-pelan menyalahkan leader. Begitu juga dengan tim. Budaya yang kita bangun adalah setiap ada kesalahan, itu adalah kesalahan kita. Nah, karyawan bisa diatur, karyawan mudah diarahkan, karyawan produktif, karyawan nggak ada toksik, itu semua tergantung apa? Tergantung leadernya apakah membangun culture budaya kerja yang ada di yayasan.
Ada 3 hal yang harus kita rawat dalam mengelola yayasan. Selama ini yayasan hanya fokus di satu, apa itu? Penerima manfaat. Siapa yang menerima manfaat? Yang menerima manfaat itu adalah siswa, santri, anak yatim, fakir miskin, duafa, semua yang mendapatkan manfaat dari yayasan. Inilah kita rawat habis-habisan. Sampai ada 2 hal yang lupa kita rawat. Siapa itu yang memberikan manfaat? Ya, siapa yang memberikan manfaat? Yang memberi manfaat kan adalah orang tua siswa, donaturnya, muzakinya, muwakifnya, orang-orang yang minjemin aset untuk pesantren, itu donatur dan sebagainya. Itu kita rawat. Nah, teknik rawatnya nanti ada, nanti kita sampaikan pas event. Nah, yang ketiga yang perlu kita rawat adalah SDM-nya. Sudah kita rawat belum karyawannya? Timnya sudah dirawat belum? Nah, 3 hal ini perlu kita rawat. Jadi jangan hanya penerima manfaat. Ngerawat karyawan salah satunya adalah kita bangun budaya tim buat mereka. Kita bangun culture-nya. Kalau culture di Al-Fatihah, yang kita bangun itu ada 20 lebih. Salah satunya kalau pagi mau kerja, kita setiap divisi kumpul bareng, kita baca Quran satu lembar, setelah itu baca Al-Waqiah bersama-sama. Itu kalau pagi. Terus kalau zuhur, 10 menit sebelum zuhur kita hidupkan sholawat tarhim, sholat zuhur bersama. Habis itu makan bareng, habis itu semua lampu kantor dimatikan. Semua lampu kantor dimatikan. Buat apa? Biar mereka istirahat. Nah, setelah jam 1 lampu dihidupkan, mereka baca Quran lagi satu lembar. Habis asar, baca Quran lagi satu lembar. Terus, pas mau pulang, semua tim wajib baca Al-Waqiah. Sampai hafal semuanya Al-Waqiah. Nah, kalau hari Jumat mereka baca Al-Mulk. Terus ada nemtek. Nah, nanti kan teman-teman datang ke sini. Nemteknya kalau warna kuning itu untuk karyawan yang sudah menikah. Nah, kalau warna kuning. Teman-teman, ini kita baru ngomongin program, terus belum ngomongin ke fundraising ya. Fundraising saya minta nanti di pertemuan kedua. Kalau nemteknya kuning itu untuk karyawan yang sudah menikah. Kalau nemteknya warna ungu untuk karyawan yang belum menikah. Misalnya itu sampai gitu kita manage. Kalau nemteknya warna toska itu untuk santri magang. Kalau nemteknya warna putih itu untuk karyawan training. Sampai segitunya kita manajemen karyawan. 2 minggu sekali main mini soccer untuk laki-laki, kalau perempuan main zumba. Satu hall kita undangkan kita undangkan trainernya, mereka zumba atau yoga. Kenapa ini penting? Karena karyawan harus mengeluarkan keringat, gampang. Terus kalau di kantor itu kita belikan PS3. PS3 itu kan murah, hanya 1,5 jutaan. Tapi dampaknya ternyata anak-anak Gen Z itu kan gampang stres. Anak-anak sekarang tuh lucu, semua. Dibentak sedikit mereka langsung ada status. Wah, zolimnya pimpinan saya. Wah, gitu. Wah, manajer saya jahat sekali nih. Nah, gitu. Kan anak Gen Z sekarang kan kayak gitu. Baru dibentak sekali. Beda sama orang-orang tua. Orang-orang tua tuh lebih loyal, lebih tahan banting. Tapi kadang kita dihadapkan oleh anak-anak sekarang yang mentalitinya itu beda jauh dengan orang-orang zaman dulu. Cuma caranya yang berbeda. Kalau di kantor kita sediakan PS3, ada PS4. Mereka kalau bosan main PS, tapi apa? Mereka bisa sampai malam-malam, hari Minggu mau ngantor, mereka mau main PS misalnya seperti itu. Terus di kantor kita juga kita siapkan kucing. Kita belikan kucing banyak sekali yang kita bangun melalui SDM. Nah, ini ngomongin SDM ya. Ini SDM panjang lebar. Nanti salah satunya adalah kita manajemen karyawan Gen X, Gen Y, Gen Z itu bagaimana. Ini kan banyak Gen Z-nya. Ini kan banyak Gen milenial. Itu karakternya udah beda jauh gitu. Mereka sudah mendapatkan informasi banyak tentang dunia kerja. Mereka pengennya kerja itu di tempat yang luar biasa gitu. Tempat yang bagus gitu. Membangun tempat kerja yang bagus itu butuh modal, tapi modalnya nggak gede kok. Nanti kan teman-teman datang tuh ke kantor sekolah kita yang PAUD. Kita nyewa rumah buat jadi kantor PAUD, itu dindingnya itu masih bataku. Masih bataku. Yang kita lakukan adalah karena itu 5 tahun mangkrak rumah itu kita renovnya sederhana banget. Kita tempel triplek, kita belikan wallpaper bata desain bata itu kita tempelkan jadi rapi semuanya. Atapnya, plafonnya itu kita cat hitam. Kita cat hitam, terus belikan lampu gantung di Tokopedia. Kan lampu gantung di Tokopedia itu sekitar 20 ribuan lah, 20 ribu, 15 ribu sudah dapat lampu gantung. Jadi kantor kita tuh
pakai lampu gantung yang TK itu. Orang taunya itu benar-benar kafe, tapi itu kantor. Memang kita desain seperti itu. Kita bikinkan lampu gantung di kantor itu. Nah, rumah tahfiz kami, pesantren-pesantren kami, itu kita belikan lampu gantung semua rumah tahfiz. Lampu gantung di Tokopedia itu kan hanya 100.000. Hanya 100.000. Tapi ketika ada lampu gantung berjajar gitu, 200.000 gitu. Kalau neonnya sekitar 4.000 udah dapat, 3.000 udah dapat yang kecil. Dampaknya apa? Orang kalau melihat masih dibuat tahfiz, bukan ini rumah tahfiz. Anak-anak kan yang kelas sore itu yang rumah tahfiz itu pun ikut tahfiz pun happy banget. Ada banyak trigger yang kita lakukan biar anak-anak itu happy ketika ikut program tahfiz kita. Bahkan mereka yang ketagihan game, ketagihan HP, kalau nggak ngaji, mereka malah marah-marah ke orang tuanya. Aku harus ngaji hari ini. Kenapa? Karena aku nanti harus mengumpulkan bintang. Setiap hari ada bintang yang kita bagikan ke santri-santri yang non mukim tadi. Kan kita ada santri mukim, ada non mukim. Nah, ini ngomongin SDM. Yang kedua, kita sekarang ngomongin program. Program kita bagi menjadi 3, pendidikan, sosial, sama keagamaan. Nah, dari 3 ini teman-teman tentukan dulu core-nya apa. Core-nya lembaga zakat kah? Core-nya lembaga pendidikan kah? Core-nya atau lembaga dakwah, masjid, dan sebagainya. Tentukan dulu core-nya. Kalau sudah ketemu core-nya, baru nanti kita tentukan strategi membesarkan yayasan. Misalnya gini, kita berdiri berawal dari Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Kenapa kita mendirikan Rumah Tahfiz Al-Fatihah? Karena kita berdasarkan masalah yang ada di masyarakat. Nah, nanti teman-teman ada tugas. Ada masalah apa di masyarakat sehingga teman-teman mau membuat program ini. Ini kan ada SD, ada SMP, misalnya ada pesantren, ada Rumah Tahfiz. Pertanyaan berikutnya, kenapa teman-teman bikin program ini? Kalau kami misalnya ya, dulu kenapa kita membuat Rumah Tahfiz Al-Fatihah? Pertama, karena banyak anak-anak lebih senang main HP, main game, main gadget daripada ngaji, misalnya gitu. Yang kedua, anak-anak itu lebih senang datang ke tempat bermain, ke Alfamart, ke Indomart daripada ke tempat ngaji. Yang ketiga, gitu ya, brand image yang terbangun di anak-anak ngaji itu monoton, tempatnya nggak nyenengin, ngebosenin, gampang ngantuk kalau di tempat ngaji misalnya. Yang keempat, orang tua bingung, pengen masukin anaknya ke rumah tahfiz, tapi kok syaratnya harus lulus tahsin sama tajwid dulu. Padahal dia pengen anaknya masuk ke sini tuh biar lulus tahsin sama tajwid. Kan itu masalah, misalnya gitu ya. Yang kelima, brand image yang terbangun tempat ngaji itu sederhana, misalnya gitu, remang-remang dan sebagainya. Nah, kita harus tahu ada masalah apa di masyarakat, baru teman-teman ambil masalah itu yang mana. Nggak bisa semua masalah kita ambil. Nah, dari masalah-masalah ini kita bikinlah Rumah Tahfiz Al-Fatihah dengan tagline pendidikan Al-Quran yang menyenangkan untuk anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP. Bahasanya mudah, dimengerti. Terus kalau ngajinya udah bagus, nggak boleh di sini. Misalnya tahfiznya udah bagus, hafalannya udah 1 juz, malah nggak boleh di sini. Harus cari tempat lain. Atau mondok di tempat kita. Jadi kita mengambil segmen anak-anak yang rusak ini tadi. Ternyata malah viral. Ternyata malah booming. Ternyata malah viral, ternyata malah booming. Belum buka cabang aja daftar sudah penuh. Terus biayanya terjangkau. Terjangkau itu dalam arti kaya bisa bayar, miskin bisa bayar. Bukan dipukul flat. Kita nggak pakai sistem flat. Sistemnya terjangkau. Ya kaya bayar lebih, ya nggak mampu bayar cukup. Tapi kita sudah punya 3 opsi pilihan. Kalau nggak mampu, itu bukan gratis di sini bahasanya. Pondok kita itu gratis loh. Tapi bukan gratis yang kita branding. Yang kita branding adalah mutu dan kualitasnya. Anak-anak yang mondok gratis akadnya dapat beasiswa. Nah, karena dia dapat beasiswa, kita carikan donaturnya. Karena ini pesantren, maka kita bisa bikin program sedekah untuk penghafal Quran. Nah, fundraising itu bisa timbul setelah program kita jelas. Jadi nggak boleh fundraising dulu baru program. Maka kita bikin program dulu, ya kan? Programnya apa nih? Programnya Rumah Tahfiz. Berarti kalau Rumah Tahfiz kita bisa bikin program fundraising, wakaf Quran, zakat untuk penghafal Quran, misalnya begitu ya, sedekah untuk penghafal Quran, wakaf mushaf Quran dan lain sebagainya. Jadi fundraising itu adalah salah satu cara membesarkan program. Ingat ya, misalnya teman-teman punya pesantren nih. Fundraising itu salah satu cara membesarkan pesantren, bukan menjadi cara satu-satunya cara utama kalau pesantren kita mau gede, fundraising harus gede, penggalangan dananya harus gede. Enggak, salah kaprah. Ada banyak langkah untuk membesarkan program. Bukan hanya fundraising, misalnya ada brandingnya, ada marketingnya, ada strateginya, ada ada value-nya. Nah, ini ada value lagi. Nah, nanti kita bahas value. Lagi-lagi kita lupa, orang tua mendaftarkan anaknya di tempat kita itu karena banyak faktor.
Zaman dulu kan faktornya tokoh. Kalau tokohnya terkenal, anaknya mondok di situ. Nah, namun pada zaman dulu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, belum ada pondok modern. Belum ada pondok pakainya tempat tidur susun. Belum ada yang mondok makannya enak-enak pada zaman dulu. Di zaman sekarang, berbagai value, berbagai kreativitas, berbagai benefit, berbagai kelebihan ditampilkan oleh pesantren-pesantren modern. Pesantren-pesantren yang baru timbul. Ternyata informasi yang diterima oleh orang tua semakin banyak, ada banyak faktor yang menyebabkan orang tua mondok di tempat kita. Apa faktornya? Bisa jadi karena tempat tidurnya tempat tidur susun, tempatnya tempat yang sejuk. Di situ programnya program tahfiz unggulan, misalnya gitu. Di situ ada boarding school. Oh, di situ ada pagernya sehingga anak-anak safety. Oh, di situ ada security-nya, misalnya gitu. Oh, di situ ada antar jemputnya. Oh, di situ tempatnya nyaman. Oh, di situ tempatnya bersih. Nah, value yang kita miliki selama ini itu apa? Itulah yang akan kita gali, yang akan kita ceritakan berulang-ulang menjadi strategi marketing kita untuk pondok kita. Jangan hamil 6 bulan, hamil 3 bulan kita posting pendaftaran. Jadi nggak tepat. Taunya pendaftaran terus. Padahal di pondok kita tuh ada banyak kelebihan, ada banyak value yang bisa kita tampilkan ke orang tua. Kalau pondoknya teman-teman ada di tempat yang sejuk, ada di tempat di gunung, itu value loh. Orang-orang yang di kota, yang daerahnya panas, pengen cari pondok tempatnya sejuk. Tapi selama ini kita nggak pernah menampilkan pemandangan pondok, nggak pernah menampilkan daily activity. Orang tua sekarang tuh unik, bahkan daftar pondok aja ngeliat Instagramnya dulu. Ngelihat Facebooknya dulu, seberapa banyak aktivitasnya, seberapa seru kegiatan santrinya. Maka selama 1 tahun itu tampilkan daily activity, prestasi dan sebagainya, tapi di balik layar itu menampilkan value dari pondok kita. Misalnya pondok kita di gunung, daily activity yang kita tampilkan adalah santri lagi berangkat sekolah, santri lagi menghafal Quran, tapi pemandangannya gunung, misalnya begitu. Itu kan menjadi daya tarik orang tua itu nanti mau daftar di tempat kita. Jadi sebenarnya setiap hari yang kita lakukan itu adalah promosi pendaftaran. Tidak bisa hamil 3 bulan kita baru promosi pendaftaran. Nah, nanti ada lagi strategi marketing. Bagaimana kita bikin program inden, misal gitu. Bagaimana kita bikin subsidi silang, bagaimana kita bikin jalur jalur beasiswa dan lain sebagainya. Ini turunan tentang program pendidikan. Maka ngomongin program pendidikan ini banyak sekali nanti nggak selesai-selesai. Nah, ini program. Nah, program dibagi menjadi 3 hal, pendidikan, sosial, dan keagamaan, plus 1 wajib punya. 1 ini tidak wajib, tapi tidak harus, tapi sebaiknya punya. Apa itu? Unit usahanya atau amal tijarahnya. Sehingga apa? Pesantren sumber pemasukannya tidak hanya melalui satu tempat. Apa itu? Dari syariah atau dari syariah atau dari SPP. Harus wajib punya unit usaha. Wajib. Oh ya teman-teman, ini kalau saya lihat pesantrennya teman-teman semua, ini kan udah punya masjid, udah punya macam-macam, bahkan tempatnya luas, punya tanah yang luas gitu. Tahu nggak? Hotel kita itu kan sempit ya, cuma 1.500 persegi, 1.500 meter persegi. Yang kita lakukan di dinding-dinding tembok hotel kita itu, kita belikan ember lele di Shopee ada Tokopedia. Jadi kita belikan ember lele itu kan udah terima jadi. Di atasnya kangkung. Itu keren banget pemandangannya. Nanti buka aja hidroponik pesantren. Instagramnya buka aja hidroponik pesantren kalau nggak salah. Itu karyanya santri-santri kita di hotel. Tempat yang kecil itu bisa produktif santri-santri kalau 3 bulan sekali, 2 bulan sekali makan lele. Mereka sendiri, bibit lele kan cuma Rp400 gitu. Kita belikan pakan, mereka bisa sampai panen. Tapi panennya itu kita publikasikan, kita 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 tampilkan di media, orang berbondong-bondong jadi terharu melihat pesantren kita. Donaturnya jadi senang juga. Nah, lagi-lagi kita nggak pernah memahami, nggak pernah di posisinya donatur. Donatur itu kalau hari Jumat jangan hanya di broadcast galang dana, tapi di broadcast apa? Di broadcast progres yayasan di setiap hari Jumat. Kalau hari Senin kita update progres santri. Oh, kalau hari Jumat progres yayasan, kalau hari Senin progres santri. Apa yang dilakukan santri selama 1 minggu? Hafalannya nambah berapa? Sudah panen lele belum santri? Misalnya gitu. Sudah panen hidroponik belum? Sudah panen kangkung belum? Itu kita tampilkan. Itu kita tampilkan. Jadi donaturnya happy, donaturnya seneng. Gitu ya. Donatur itu udah tahu sedekah itu baik, wakaf itu baik. Cuman kadang kalau hari Jumat yang di broadcast itu adalah sedekah Jumat, wakaf, ayat-ayat Quran tentang wakaf itu enggak perlu. Kita enggak perlu sampai segitunya. Dia kan sudah jadi donatur kita. Dia kan sudah bergabung dengan kita. Maka yang diperlukan adalah progres yayasan sama progres santri tadi.
Donatur mana yang nggak seneng? Tiba-tiba dikasih tahu, Bu, ini progres hafalan santri Ibu biayain misalnya. Mereka kan senang. Gitu ya. Ini tentang program. Yang ketiga adalah media. Media ini ada banyak offline dan online. Nah, terus yang keempat adalah finance engineering-nya. Ngomongin finance engineering-nya ada banyak. Dari dulu kita udah ngomongin finance engineering. Sekarang banyak yayasan sudah 2 hari, 4 hari ini banyak yayasan apa namanya kolaps. Kenapa kolaps 4 hari ini? Karena dia hanya menggunakan rekening BSI. BSI-nya kolaps 4 hari, yayasannya kolaps tuh. Saya lihat update statusnya orang-orang yang punya BSI, yang yayasannya punya BSI di Facebook. Mereka sampai ya Allah, santri sampai kekurangan beras, sampai nggak ada donatur, nggak bisa transfer, sampai nggak bisa mengirimkan operasional pesantren dan sebagainya. Hanya menggunakan satu rekening BSI. Dari dulu kita udah wanti-wanti. Tahu nggak donatur terbesar kita itu pakai rekening apa? Pakai rekening BCA. Maka mau nggak mau yayasan harus pakai BCA. Mas saya nggak mau pakai bunga, tinggal ngomong sama CS-nya, nanti bisa disetting, nggak ada bagi hasil, nggak ada bunga, itu kan sudah sesuai akad itu. Semua bank bisa disetting seperti itu. BCA syariah juga ada. Nah itu BCA. Kita pakai BCA. Kita pakai rekening bank wajib. BCA, Mandiri, BNI, BRI, kayak gitu ya. BSI baru muamalat. 6 ini wajib. Baru pakai KRIS yang ketujuh. Nah, kita ngomongin dari 4 hal ini. Kita ngomongin pro SDM, kita ngomongin program, kita ngomongin media, nah yang keempat kita ngomongin finance engineering. Lalu posisi yayasan ada di mana? Ternyata kita sebagai pengelola yayasan itu hanya sebagai pelayan, hanya sebagai fasilitator. Kita kan pendakwah, menyebarkan agama Allah, membesarkan agama Allah. Kita itu hanya pelayan. Masyarakat butuh masjid, kita fasilitasi masjid. Masyarakat butuh pondok, kita fasilitasi pondok. Masyarakat butuh butuh sekolah, kita fasilitasi sekolah. Masyarakat pengen bayar infak sedekah, kita fasilitasi infak sedekah. Selanjutnya, masyarakat pengen bayar sedekah pakai BCA, kita sudah ngasih fasilitas pakai BCA belum? Masyarakat atau umat pengen bayar pakai kris, kita sudah punya kris belum? Kita kan hanya pelayan. Kok kita hanya melayani pakai BSI saja? Nah sekarang BSI kolaps, kita ikut kolaps. Donatur yang orang pakai BSI pada nggak bisa sedekah juga. Sama-sama nggak bisa bertransaksi kita semua yang pakai BSI. Nah ini finance engineering, ini ada banyak lagi turunannya. Nah yang kelima, step membesarkan yayasan adalah networking-nya. Networking-nya udah banyak banget. Salah satunya ini. Kalau yayasan kita kecil, setidaknya networking kita dengan masyarakat, dengan RT, dengan RW, dengan Babinsa, dengan dengan kelurahan, ini setidaknya kita terjalin dengan baik. Nah, kalau yayasan kita pengen besar, maka perluas networking-nya dengan siapa? Dengan ahli Google Ads, dengan ahli FB Ads, dengan ahli TikTok Ads, dengan para yayasan bernetworking dengan yayasan-yayasan yang besar, dengan ahli hukum, dengan kontraktor, dengan desain grafis, misalnya gitu kan. Dengan pengusaha, dengan pejabat. Kita lupa selama ini networking yang kita bangun hanya dengan tokoh agama. Sampai kita lupa membangun dengan komunitas-komunitas anak-anak muda tadi. Kita lupa membangun networking dengan itu. Misalnya gini, teman-teman sekarang pondoknya bergerak di bidang MTS, setara MTS. Teman-teman sudah bangun networking belum dengan SD-SD di seluruh kota itu? Bu, nanti kalau SD-nya siswa di sini ada yang mondok di pondok kita, gitu ya. Sekolah dapat 100.000. Itu apa? Itu afiliat. Kita sudah menggunakan teknik itu belum? Misalnya gitu ya. Dapat affiliate marketing, eranya udah era affiliate marketing, kita nggak pakai itu sama sekali, repot. Maka kita bangun networking dengan sekolah-sekolah, gitu ya. Lalu networking berikutnya adalah networking dengan orang tua yang pejabat, orang tua yang pengusaha, orang tua yang polisi, TNI. Apakah sudah kita mapping, sudah kita silaturahmiin, sudah kita kunjungi rumahnya, kita bangun kekuatan. Ternyata di balik ini semua, teman-teman punya emas yang terpendam, yang masih sangat besar, tapi belum kegarap. Izin sholat asar. Oh, ini dari mana ya kalau udah sholat asar? Udah Saya masuk asar di sana, Sat? saya dari Sulawesi, Mas. Oh, dari Sulawesi. Terus gimana? Iya. Kita off dulu? Lanjut aja, nanti ada recordingnya ada teman-teman di Jawa sama Oh gitu, lanjut aja ya? kami sini. Iya, iya. Oke, ini kita percepat aja deh. Nah,
Step kelima tadi networking, yang keenam adalah regenerasinya. Regenerasinya ada banyak, tolong sejarah pendirian yayasan itu ditulis, ditandatangani bersama. Amanah pendiri yayasan ditulis, siapa yang boleh mimpin, alirannya apa, kedepannya bagaimana. Dewan Syuro-nya nanti kalau udah besar, tolong bentuk Dewan Syuro, misal gitu. Siapa yang boleh jadi ketua yayasan? Step by step-nya jadi ketua yayasan bagaimana? Ini wajib ditulis, wajib menjadi ADART. Kenapa? Karena kadang kita lupa, yayasan gede sampai kita lupa menyiapkan generasinya. Yayasan kita meninggal dunia, yayasan ikut meninggal dunia, kan repot. Nah, dari 6 langkah ini bahkan ketua yayasan yang punya anak itu kelebihan loh. Beberapa alumni kita, santrinya 500, bahkan sampai 1000 santri. Mohon maaf, pendirinya belum punya anak, belum bisa punya keturunan, belum dikaruniai keturunan. Apa yang terjadi? Mereka bingung, mereka stres. Loh, bagaimana nasibnya yayasan ini? Sampai segitunya. Bahkan kemarin ada alumni, ya, sekolahnya sama SD sama SMP-nya itu didirikan oleh pejabat, relasinya kuat. Nah, dia punya kekuatan di relasi. Relasinya kuat karena dia pejabat. Dia mendirikan sekolah langsung berkembang pesat. Qadarullah beliau meninggal dunia tanpa sakit. Istrinya yang nggak pernah show up harus mimpin pondok itu, mimpin sekolah itu. Apa yang terjadi? Siswa SMP-nya turun sampai tinggal 30. Kepala sekolahnya jadi toksik. Kepala sekolahnya malah menghasut karyawan-karyawan untuk santri-santri malah untuk pindah. Sampai segitunya. Programnya biasa, SDM-nya jadi bermasalah, keuangannya minus, medianya apalagi nggak berjalan. Tapi ternyata beliau punya kekuatan yang dimana tidak semua yayasan punya. Apa itu? Setelah kita analisa, ternyata sebelum suaminya meninggal dunia, beliau meninggalkan 5 anak. 1 anak kuliah di Yaman, 1 anak kuliah psikolog semester akhir. Basisnya ngelola karyawan, basisnya mengembangkan karyawan itu kan ilmu psikolog. Kan nggak semua owner anaknya kuliah di psikolog gitu. Nggak semua ketua yayasan punya anak sampai kuliah di luar negeri. Itu kelebihan. Itu kelebihan yang luar biasa. Nah, dari 6 poin ini, dari SDM, dari program, dari media, dari finance sistem keuangannya, dari networking-nya, dari regenerasinya, 6 hal ini semua yayasan pasti ada kelebihannya masing-masing. Di titik mana teman-teman kelebihannya? Mas, ada nggak yayasan yang kelebihannya di keuangan? Ada. Kemarin ada alumni, tabungan siswanya saja 1 miliar. Tabungan siswanya. Dia nggak butuh galang dana. Dia nggak butuh fundraising. Buat apa fundraising? Beliau sekolahnya sekolah SD swasta. Uangnya turah-turah. Terus masalahnya apa? Masalahnya di SDM. Kepala sekolahnya gaji 6 juta, resign baru 6 bulan kerja. Kalau di ibu kota kan, di kota-kota kan gaji 6 juta standar lah. 6 juta, 7 juta resign gara-gara apa? Diprovokasi oleh guru lama. Wah, guru lama yang ikut berjasa mendirikan kadang merasa punya power, nah gitu. Diprovokasi, kepala sekolahnya resign. Permasalahan di SDM, saya tanya, Bu, jangan-jangan ini keuangannya ada plus minusnya. Keuangannya surplus, tapi yang jadi masalah adalah ketua yayasannya, pendiri yayasannya masih ngurusi keuangan semua. Waktunya habis ngurusi uang. Satu, yang kedua, nggak ada HRD-nya. Programnya bagus, jadi dia kelebihannya di programnya gede. Sekolahnya terkenal, tapi SDM-nya bermasalah, keuangannya turah-turah, tapi sistem keuangannya belum jalan. Kalau ngomongin sistem keuangan, buat pondok pesantren, buat sekolah, kita cukup pakai Mandiri Cash Management, MCM. Atau BCA itu ada MCM-nya. Apa itu sistem keuangan itu? Sistem keuangan ini sebenarnya untuk perusahaan yang digunakan oleh banyak kayak perusahaan-perusahaan yang cabangnya di mana-mana. Ini kan banyak cabang. Jadi nanti sistem dari yayasan itu, sekolah punya rekening operasional sendiri, punya rekening penghimpunan, punya rekening operasional. Semua cabang punya rekening sendiri-sendiri. Tapi setiap cabang itu tidak bisa melihat rekening sebelah. Tidak bisa melihat rekening yang di atas. Tapi kita yang di yayasan bisa melihat 100 rekening, 1000 rekening. Kalau kita ada 1000 cabang misalnya ya. Kita bisa melihat semua rekening dalam satu dashboard saja. Satu. Yang kedua, yang di cabang-cabang itu bisa kita setting. Keuangan masuk untuk bayar SPP itu hanya di cabang-cabang. Adminnya itu bisa kita setting. Hanya bisa melihat rekening saja bisa. Hanya bisa transfer maksimal 1 juta per hari juga bisa. Bisa kita setting sesuka hati. Maka sistem keuangan itu tadi nanti berjalan dengan baik, nggak perlu takut dikorupsi. Bahkan teman-teman semua nanti kita ajari bikin website. Sekolah itu, gini ya, nanti bahkan siswa SMP, siswa SMA gitu, orang tua bisa bayar syariah,
Bisa bayar SPP melalui apa? Melalui websitenya teman-teman semua. Nggak perlu nyari web developer. Insya Allah teman-teman bisa kita ajarin. Kenapa? Karena eranya sekarang era plug and play. Bikin website itu nggak harus punya web developer, tidak sama sekali. Nanti kita ajarin teman-teman, nanti tinggal ada waktu nggak buat setting, ada waktu nggak buat mengelola website, buat bikin web. Itu bisa orang tua bayar syariah di Alfamart bisa, di Indomart bisa, pakai rekening apapun bisa. Sampai segitunya. Itu finance engineering-nya. Tentang finance engineering itu panjang lebar. Nah, teman-teman semua, dari enam hal ini saya yakin semua teman-teman semua punya kelebihan. Nah, kelebihan teman-teman ada di mana? Habis ini dirapatin. Nah, saat nggak sadar kita sudah hampir 1 jam. Sudah hampir 1 jam aja nih, cepat banget ya. Sudah hampir 1 jam. Nah, selanjutnya, sebelum saya kasih tugas, nah silakan dari teman-teman semua, dari ustadznya, memperkenalkan diri dan bertanya sama saya. Ada yang bertanya kan? Silakan. Banyak belanja barang. Ada lagi sih semua. Gimana? Silakan yang mau tanya. Monggo sana teman-teman. Dari Nggak ada yang Bogor mau izin tanya? bertanya. Dari Silakan. Bogor izin bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan kasiran, Ustaz, materinya luar biasa. Sedikit membuka ya terkait dengan beberapa hal. Nah, mungkin kami minta saya sendiri mungkin secara pribadi minta diulang terkait dengan tadi 6 hal tersebut yang membuat penilaian terkait dengan kekurangan dan kelebihan dari yayasan itu bisa menjadi pertimbangan kita gitu. Jadi sepertinya itu ininya apa ya? Di antara mungkin nanti materi intinya mungkin kan di Semarang ya, tetapi saya pengen apa namanya menelaah yang 6 tadi dulu supaya mungkin saya punya bisa bahan untuk apa namanya bertafakur ya untuk itu ya dan seterusnya. Siap. Gitu dulu Ustadz, minta tolong ditekankan lagi gitu. Oke, saya tampilin Keren. deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampilkan ini ya. Saya Oh ya, Ustadz, tampilkan. lupa tadi nama. Oh, maaf. Ya. Tidak apa-apa. Saya Ya. tolong jangan dipanggil Ustadz ya, cukup dipanggil Mas. Nah, saya memang panggilannya Mas Bowo. Bentar, saya tampilkan ya. Oke, tampil ya. Ini profilnya teman-teman semua. Kelihatan? Ya. Kelihatan. Iya, kelihatan. Kalau kita ngomongin ini, teman-teman semua, ngomongin ini deh. Ngomongin programnya. Tahu nggak? Dari hal ini saja, nggak semua yayasan punya masjid. Apalagi masjidnya ada banyak. Gitu ya. Nggak semua yayasan punya tanah, punya bangunan, punya aset wakaf. Nggak semua yayasan punya ini. Kita ngomongin ini aja teman-teman sudah menang banyak loh. Kekuatan Allah ngasih karunia ke yayasan yang teman-teman udah banyak banget. Teman-teman punya tanah. Nah, nanti gini, nanti kan saya pandu tuh. Kelebihannya apa saja. Teman-teman punya banyak karyawan anak muda itu kelebihan. Punya banyak karyawan tuh punya kelebihan. Kenapa? Karena nggak semua yayasan punya banyak karyawan. Nah, kalau karyawannya banyak ini SDM-nya melimpah dong. Teman-teman punya tanah yang luas, itu kelebihan. Pertanyaan berikutnya, tanah yang luas tadi diapakan? Sudah di branding belum? Sudah menjadi daya tarik belum? Kenapa mereka apa namanya? Kenapa mereka apa namanya? Kenapa mereka tertarik sama sekolah kita? Nah, kita tampilin satu hal lagi. Tampil satu hal lagi yuk. Tampil satu hal lagi. Kemarin ada open house sekolah yayasan, kita lihat kan. Ya. Ini open house kemarin sekolah yayasan ya. Saya nggak ada gambar-gambarnya soalnya. Nah, misalnya begini teman-teman semua. Di Al-Fatihah, setiap ada sesi, setiap ada apa namanya? Ini nggak ada foto-fotonya nih. Setiap ada dinding, setiap ada space, itu selalu kita cetakkan banner sama MMT untuk menjadi daya tarik. Nah, oh ya, dibuka aja nih ya sama Fatihah. Misalnya ya, kita ngomongin Yayasan Al-Fatihah. Ini semua, ini apa kantor Al-Fatihah.
Di kantornya Al-Fatihah, kita selalu di semua cabang, kita selalu nulis disinilah lahirnya para penghafal Al-Quran. Di semua cabang. Ternyata kalimat ini kalimat sesederhana ini menjadi daya tarik orang kalau berkunjung ke semua cabang kita, mau orang tua, mau santri, itu foto-foto di depan sini. Ini karena kita ada space misalnya gitu ya. Lalu nih ya, ini di dalam ada ini. Nah, selalu ada tulisannya Al-Fatihah dan sebagainya. Ini kantor kita. Kantor ya. Nah, ini semua tentang Al-Fatihah. Nah, kita kembali ke topik. Terus kita punya kelebihan di mana lagi? Nah, nanti ini kita gali. Nanti ada tugas habis ini, teman-teman semua. Ada tugas. Tugasnya nanti teman-teman kerjakan. Kalau ini cabangnya ada banyak, nanti setiap cabang boleh mengerjakan atau pihak yayasan yang mengerjakan. Tugasnya apa? Tolong cari kekuatan yang teman-teman miliki. Teman-teman punya tanah berapa hektar? Tolong ditulis. Teman-teman punya gedung permanen, ada berapa gedung? Tulis. Teman-teman punya banyak karyawan, ini kelebihan. Nanti baru kita mapping karyawan yang punya kelebihan apa, karyawan yang hobi di main media, bikin konten, nanti malah kita tarik dia untuk bantu bikin konten, misalnya begitu. Kalau di tempat kita semua guru konten kreator. Karena kerja di tempat kami, guru itu sepaket sama bikin konten, itu harga diri, nggak boleh berubah. Kalau di tempat kami ya, walaupun nggak bisa itu kita training. Maka media itu menjadi media membesarkan yayasan kalau di tempat kami. Nah, gitu ya. Lalu ini kelebihannya. Memiliki pembina yang memiliki banyak pengalaman relasi. Ini bagus, berarti ada tokohnya. Memiliki support beberapa yayasan seperti Pesantren Baron, Yayasan Villa dan sebagainya. Memiliki banyak program yang senantiasa berjalan, memiliki karyawan yang muda-mudi. Nah, ini kelebihan betul. Memiliki SDM, memiliki karyawan yang masih lulusan SMA. Ini kelebihan semua. Karyawan masih lulusan SMA, SMK, belum memiliki banyak pengalaman. Ini bisa kelebihan, bisa kekurangan. Kelebihannya kalau masih muda-muda kayak gini, low budget. Low budget itu artinya kita nggak perlu menggaji dia gede. Satu, yang kedua, kelebihan ini, dia kalau diarahkan di media sosial, biasanya mereka lebih ngerti. Gitu ya. Kalau memiliki SDM yang terbatas, saya belum tahu. Nah, selanjutnya kelebihan teman-teman semua, ini belum tertulis semua. Teman-teman semua udah punya tanah belum? Sudah punya SD, sudah punya SMP. Maka saya minta tolong kelebihan ini ditulis minimal 20. 20 kelebihan yayasan. Teman-teman punya mobil operasional, itu kelebihan loh. Teman-teman punya teman-teman itu kelebihan. Teman-teman punya kebun punya perkebunan produktif, itu kelebihan. Teman-teman punya 1000 database donatur, itu kelebihan. Kita belum bahas fundraising ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas fundraising. Ini ngomongin fundraising nih misalnya. Ini apa? Pencapaian 36 juta masih sedikit ya, sedikit. Pencapaian apa ya? Ini SPP atau fundraising saya kurang tahu. Itu fundraising. Oh, fundraising. Kalau fundraising masih sangat-sangat sedikit nih. Al-Fatihah puasa kemarin kita menghimpun 2M. Cuman basisnya kami selama ini fokus pengumpulan database, bukan fokus mengumpulkan donasinya. Nah, nanti kita ngomongin database. Database itu adalah aset yang paling mahal dalam sistem fundraising. Dalam sistem membesarkan yayasan, itu aset yang paling mahal yang tidak terlihat. Bagaimana cara mendapatkan database? Nah, nanti kita bahas lagi besok ke fundraising. Ini masih sedikit. Wali santri. Nah, misalnya begini teman-teman semua. Teman-teman semua ini kan ada dinding-dinding kosong ya. Kalau dinding-dinding kosong di tempat kami, ini kita bikinkan visual menjadi daya tarik untuk anak-anak biar lebih betah. Ini kalau visual-visual ini, dinding-dinding ini kita mau, kan saya bilang, kita butuh biaya, tapi biayanya nggak gede kok. Kita hanya bermodalkan MMT, kita tulis pakai kayu atau pakai besi, rapi kanan kiri, menjadi backdrop foto-foto. Orang tua kalau datang ke sini, moodnya enak. Dia pasti foto-foto. Kalau kita bikin konten pun seru. Gitu ya. Nah, terus kalau kantor, ini kan ada dinding-dinding nih. Belakangnya perempuan ini kan kosong. Kita belikan stiker kantor aja. Stiker motivasi di Tokopedia. Itu harganya 20.000, 30.000. Tapi ketika kita hias seperti itu, kadang anak-anak ketika ngantor lebih happy. Moodnya lebih enak. Moodnya lebih seru. Gitu ya. Ini teman-teman kekuatannya udah banyak banget nih. Ini ya. Nah, ini biasanya sih pesantren-pesantren identik dengan kesederhanaannya. Tapi kesederhanaan itu tidak harus merubah kesederhanaan itu biar lebih menarik, itu nggak harus mewah kok, nggak mahal kok. Nah, ini ya. Ini SD Villa Quran, ini oke. Sebenarnya ini apa? Pembebasan lahan. Ini sudah terbeli atau belum ya? Untuk tanahnya belum. Jadi untuk Belum. SD KB DKSD-nya itu masih di tempat yang
numpang seperti itu. Jadi belum memiliki tanah sendiri. Oke, ini masjidnya ya. Sudah Ini pesan. terbeli sebagian, Pak. Oh, gitu. Ini lokasinya di mana sih? Di Nganjuk, Jawa Timur. Oh, saya baru aja tadi malam pulang dari Surabaya. Oh, Nganjuk ya. Tahu gitu mampir ya. Nganjuk itu jauh nggak sih dari tol? Zakat fitrah, zakat mal. Nah, ngomongin zakat fitrah ya teman-teman semua. Setiap program kita harus bangun value. Ngomongin, bentar, ada Quran nggak? Mas ambil Quran, Mas. Ya, ambil Mas ini. Oh, itu ada Quran tuh. Tahu nggak Bapak Ibu semua? Zakat fitrah di tempat kita setiap tahun kita dapat minimal 5 ton kalau nggak salah. Itu hanya online. Nah, ingat, nanti ada pertanyaan, kenapa bayar zakat fitrah di Al-Fatihah? Kalau saya tanya, kenapa bayar zakat fitrah di pesantren? Nah, jawabannya apa? Kenapa kita sebaiknya bayar zakat fitrah di sini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita bayar zakat fitrah di sini? Nah, lagi-lagi kita lupa positioning kita nggak pernah kita tidak pernah memposisikan diri kita sebagai muzakinya. Kalau di tempat kita, kenapa bayar zakat fitrah di Al-Fatihah? Pertama, ya gitu ya. Pertama, kita sudah mencetak beras zakat fitrah berat 2,5 kilo sama 2,7 kilo. Yang kedua, nama muzakinya ditempel di beras. Yang ketiga, muzakinya dapat foto video zakat fitrahnya waktu ditulis namanya. Yang keempat, muzaki dapat laporan distribusi zakat fitrah. Yang kelima, para muzaki didoakan oleh para penerima zakatnya. Yang keenam, didoakan juga oleh santri-santri yang mondok di sini. Itu benefit value yang kita bangun. Kenapa bayar zakat fitrah di Al-Fatihah? Begitu juga ketika kita bikin program wakaf Quran. Ini Quran Tikror, teman-teman semua. Kalau beli Quran Tikror itu kan harganya 100 ribuan, 80 ribu sampai 125 ribu lah, tergantung ongkir, tergantung jauh dekat. Wakaf Quran di tempat kami itu hanya 100 ribu, ukuran A5. Misal begitu. Nah, cuman yang kita tawarkan bukan wakaf Qurannya. Yang kita tawarkan adalah benefit wakaf Quran di Al-Fatihah. Maka kita tulis, Bapak Ibu kalau wakaf Quran di Al-Fatihah, nama muwakifnya ditempel di Quran. Nih. Yang kedua, muwakifnya dapat foto video Quran di unboxing. Nah, ini kan Qurannya masih plastikan. Di video, ditulis namanya, dikirim ulang ke muwakifnya. Apa yang terjadi, Pak, Bapak Ibu semua? Mereka wakaf ulang. Karena kita memberikan laporan yang transparan untuk mereka. Repeatnya gede, Pak. 1 tahun bisa 1 miliar lebih hanya dari wakaf Quran, Ustazah semua. Nah, terus marginnya dari mana, Mas? Operasionalnya dari mana? Nah, wakaf Quran ini kan nyetaknya di Bandung, di Syamil Quran. Ini kita custom. Ini kalau nyetak banyak, ini 50 ribu per mushaf. Dan donaturnya kita edukasi. Kita nyetaknya per 3.000 eksemplar minimal. Jadi kita nunggu 3.000 muwakif baru kita cetak. Tapi kita transparan. Nah, selanjutnya yang wakaf dapat sertifikat wakaf. Kita kirim via WA, via email. Jadi banyak benefit yang kita tawarkan untuk donatur kita. Makanya, nah, selanjutnya teman-teman, fokus utama kita dalam menggalang dana, dalam fundraising itu adalah mencari database sebanyak-banyaknya. Bukan donasi sebanyak-banyaknya. Misalnya begini, kita dikasih 2 pilihan. Ada satu pejabat ngasih 1 miliar buat pondok kita buat bangun gedung. Atau kita dikasih pilihan, dikasih 500 juta dari 5.000 orang gitu. Atau dari 500 orang deh, gak usah 5.000. Kita dikasih 500 juta dari 500 orang. Jadi masing-masing orang 1 juta misalnya gitu. Atau kita gini ya, kita dapat 500 juta dari 5.000 orang, masing-masing orang 100.000. Kita pilih yang mana? Kalau orang yang nggak paham, dia akan milih 1 miliar tadi. Kan lebih gede donasinya. Tapi kalau kami, kita just pilih yang dari 5.000 orang. Kenapa kita pilih yang 5.000 orang? Karena kita dapat database-nya. Kalau database-nya tadi kita olah dengan baik, kita kasih laporan progres yayasan, yang awalnya 1 bulan 500 juta, yang awalnya di bulan pertama 500 juta, karena kita kasih laporan progres yayasan, bulan kedua jadi 400, bulan ketiga jadi 450, bulan keempat jadi 350 juta. Mereka repeat ulang, mereka donasi ulang. Maka kita
fundraising itu berbasis database, bukan berbasis apa? Banyaknya donasi. Kita fokus database dulu. Nah, nanti teknik fundraisingnya nanti ya. Ini teknik fundraisingnya nanti. Itu clue-nya kalau dari kita. Nah, ini kalau kita bahas ini. Terus ini terima kasih Yayasan Lumbung Dana Umat Al-Izzah. Oh, ini dari Sulawesi. Itu cabang Oh, ini yang di cabang. Sulawesi. Setiap Yang event itu nggak pernah absen dari Sulawesi. Kayaknya kemarin ada alumni dari Kendari juga kita. Oh, iya. Dakwah, pendidikan, sosial, keagamaan. Nah, ini teman-teman. Biar mappingnya mudah, pendidikan, ini keagamaan atau sosial gitu aja ya. Kalau keagamaan itu misalnya masjid. Masjid itu kan ada manajemen sendiri. Terus ada kajian nggak? Ada pengajian nggak? Ada jamaah nggak? Gitu ya. Terus ada majelis taklimnya nggak? Ini sendiri di keagamaan. Nah, sosial ini nanti ada apa? Santunan anak yatim, duafa, fakir miskin di kegiatan sosial, kemanusiaan dan sebagainya. Nah, dakwah ini sama aja dengan keagamaan. Kita mapping. Nah, teman-teman kan core-nya pendidikan. Nah, nanti dari pendidikan ini, pendidikannya besar, sosial keagamaannya, semua dakwahnya nanti kita besarkan juga. Unit usaha ada koperasi, unit usaha, koperasi pondok maksudnya. Tulis saja koperasi atau kantin. Kalau saya sih lebih kalau memang itu kegiatannya baru jual beli, ditulis saja kantin atau minimarket misalnya begitu. Karena brand image-nya beda jauh antara koperasi sama minimarket. Di kantor kita itu ada kantin loh. Per bulan dapat 10 juta lebih. Yang jajan karyawan. Kita kan di tempat kita itu udah dapat kopi, udah dapat teh, gitu. Cuman anak-anak di kantor kan pesannya mesti pengennya kopi saset, pakai es batu dan sebagainya. Itu contohnya. Maka kita dapat 10 juta lebih hanya dari kantin. Nah, gitu ya. Terus ini kelebihan dari yayasan memberikan kemudahan. Oh, bukan, ini bukan yayasan. Ini kelebihan dari program pendidikan. Ini dipisahkan ya. Nah, nanti kita ada PR ini. Ini ini sangat sederhana sekali teman-teman penyusunannya. Ada kelebihan pendidikan, ada kelebihan yayasan. Nah, gitu ya. Siswa mendapatkan ijazah pendidikan formal. Oke, ini belum rata-rata 4 juta. Ini apa yang 4 juta ini? Jumlah santri 167 santri. Ini gedungnya, tampak belakang depan. Ini di Kendari ya? Iya, di Kendari nih. Tempatnya sejuk. Ini value loh. Ini kelebihan loh. Nggak semua Iya. pondok tempatnya sedingin ini. Kadang ini nggak tersampaikan ke calon orang tua. Ini kadang nggak kesampaikan ke calon orang tua. Ini kelebihan. Makanya nanti kita akan cerita banyak hal tentang ini. Terus, oke. Sekarang ada tugas. Nah, ada tugas saat ini masih belum penyusunannya belum apa namanya? Belum maksimal. Ini logo 1.0 Sat. Logo 1.0 masih susah dimengerti. Nah, ini logo 1.0. Ini bahas ini nanti lah. Ini bahas branding ini nanti. Salah satu cara membesarkan program, salah satunya branding. Nah, salah satunya branding. Oke. Nah, tugasnya saya langsung kasih tugas. Tapi tolong dikerjakan segera, kita langsung Zoom meeting, langsung rapat lagi. Tak kejar semuanya. Pertama tugasnya adalah, apa kekuatan kelebihan yang dimiliki oleh yayasan ini? Minimal ada 20. Gitu ya. Ini yayasan. Pertama, ada tokohnya atau public figurnya atau ada ustadznya, itu kelebihan. Yang kedua, ini tentang yayasan ya, tentang 6 poin tadi. SDM-nya banyak anak muda. Nah, selanjutnya teman-teman pilih yang Gen Z berapa, yang Gen Y berapa, yang Gen milenial berapa, yang Gen X berapa. Ini wajib dipilah dulu karena nanti menjadi strategi kita membesarkan yayasan. Jangan-jangan di yayasan kita itu banyak Gen X-nya. Tapi Gen Z-nya tidak terkelola dengan baik. Dari banyaknya karyawan ini tadi, karyawannya ada berapa tadi ya? Saya lupa karyawannya ada berapa. Dari banyaknya karyawan ini nanti kita mapping lagi. Gen Z-nya berapa, Gen X-nya berapa, Gen Y-nya berapa. Nah, selanjutnya, ini kan kelebihan. Gen Z itu kelebihan, Gen Y itu kelebihan, Gen X itu kelebihan. Jumlah karyawan itu kelebihan. Nah, selanjutnya, kelebihan biasanya adalah, ini SDM. Misalnya sudah terbentuk budaya kerjanya, itu kelebihan. Nah, misalnya begitu ya. Ini masalah SDM. Yang kedua, masalah program. Kelebihan kita sudah punya program SD. Kita sudah punya program villa, kita sudah punya program MTS, itu dipisah-pisah saja.
Nggak semua yayasan punya NTS, nggak semua yayasan punya SD. Itu dipisah-pisah saja. Pokoknya saya minta tolong minimal ada 20 kelebihan di sini. Nah, nanti buat apa? Nanti buat kita mapping kekuatan kita ada di titik-titik mana saja. Ini bab program. Teman-teman kan tadi sudah ada masjid. Itu kelebihan. Yayasan kita sudah punya masjid. Walaupun masih dalam tahap pembangunan. Itu kelebihan loh. Masjid. Nah, gitu ya. Udah punya gedung permanen, sudah punya tanah luasnya berapa. Sudah punya gedung luasnya berapa. Lokasinya di mana. Nah, ini masalah program. Terus usianya, kalau yayasan ini sudah lebih dari 5 tahun itu kelebihan loh. Tapi kalau usianya di bawah 1 tahun, donatur mau ngasih aja sungkan. Nah, ini masih merintis nih. Ini belum bisa dipercaya nih. Ini kalau 5 tahun tulis. Kita waktu fundraising itu ditulis loh di landing page. Yayasan kita usianya sudah lebih dari 5 tahun. Kita sudah menghadapi berbagai banyak rintangan dan masalah, tapi yayasan kita selalu berkembang. Nah, kekuatan ini ditulis semua nanti menjadi alasan kita. Maka saya minta tolong, kenapa sih 5 tahun harus ditulis? Kenapa sih ini harus ditulis gitu? Karena itu menjadi dasar kita. Teman-teman susun aja dulu dari 6 titik poin ini, nanti baru saya bantu pandu. Gitu ya. Selanjutnya, masalah di media. Teman-teman sudah main Instagram belum? Followersnya berapa banyak? Misal gitu. Udah main TikTok belum? Kalau belum di media kekurangannya apa? Di ini kekurangannya apa? 6 poin tadi. Terus yang keuangan, teman-teman sudah punya berapa rekening? Untuk fundraising, oh kita kelebihannya sudah pakai 4 rekening mas, tulis 4 rekening. Kita sudah pakai BCA, tulis pakai BCA. Mas bagaimana bikin rekening BCA? Nanti kita pandu. Gitu ya, BCA itu nggak hanya legalitas yayasan, wajib ada satu legalitas tambahan. Misalnya gini, teman-teman punya SD, legalitas SD-nya dilampirkan di legalitas yayasan. Nanti datang ke BCA baru bisa di-approve. Jadi harus ada legalitas satu lagi. Gitu ya. Terus di networkingnya teman-teman punya networking yang luas. Nah, luas itu sampai mana? Kita kenal pejabat, kita kenal pengusaha, kita kenal bupati, kita kenal ini. Itu tulis saja lebih detail. Nah, regenerasi banyak enggak ini anak-anak muda dari anak-anaknya keturunannya dari para kiainya, dari ustadznya ada enggak? Kalau memang ada itu kelebihan. Jadi backup dari yayasan itu ada. Calon penerusnya itu ada. Nah, selanjutnya teman-teman, tugas kedua. Ini kelebihan yayasan ya. Nah, selanjutnya tugas kedua adalah ini berkaitan dengan program pendidikan. Teman-teman semua, ini kan ada KB, TK, SD. Nah, pendirian PP Idina, ada pondok pesantren. Ini pisahkan aja. TK, KB, SD, PP, pondok pesantren. Pisahkan saja satu-satu. Nah, selanjutnya teman-teman semua, dalam menyusun ini semua, di program pendidikan ini, teman-teman harus punya dasar. Ada masalah apa yang di masyarakat, di umat, sehingga teman-teman bikin program ini. Inilah menjadi dasar kita nanti menyusun value, menyusun program kurikulumnya dari sekolah kita. Misalnya, ini kan ada pondok pesantren. Kita mau bikin pondok pesantren. Terus ada 20 masalah apa yang akan kita angkat dari masyarakat. Misalnya, ternyata tidak sedikit orang yang hafiz Quran, tapi ketika berumah tangga dia gagal. Ketika bermasyarakat dia tidak bisa hidup mandiri. Ketika dewasa dia tidak bisa cari kerja. Berarti kan masalah satu. Yang kedua, ternyata tidak sedikit orang yang misalnya ya bisa hafiz Quran tapi tahsinnya jelek, bacanya masih jelek, misalnya gitu. Yang ketiga, oh ternyata tidak sedikit orang yang mondok tapi tidak betah. Nah, yang keempat, ternyata tidak sedikit pondok itu orang mondok itu tempatnya pakai tempat tidur susun, masih sumpek-sumpekan dan lain sebagainya gitu. Yang kelima, ternyata tidak sedikit pondok itu yang kurikulumnya diimbangi dengan kurikulum skill duniawinya, sehingga anak-anak itu dia tidak bisa hidup mandiri, misalnya gitu. Yang keenam, misalnya gitu ya, atau bahasanya begini, ternyata tidak sedikit anak yang mondok tidak punya skill duniawi, misalnya gitu. Masalah ketujuh, masalah keenam misalnya ya, ternyata orang tua itu khawatir memondokkan anaknya karena ada bully, misalnya, ada takut dibullying, misalnya itu. Yang ketujuh, ternyata orang tua sedih, nggak tega meninggalkan anaknya di pondok karena makannya sangat sederhana, misalnya gitu. Ada banyak masalah yang ada di masyarakat, teman-teman mau ngambil poin yang mana? Jadi nanti ketemu pesantren kita itu core-nya, kurikulum utamanya, keunggulannya di tahfizkah, di kitabkah, atau di bahasa. Jangan nano-nano dulu. Misalnya gini, Gontor. Gontor itu kan dikenal sebagai pondok yang modern, yang penuh kedisiplinan, dan jago bahasa. Gitu ya. Kalau kita mondok di Jawa Timur, mungkin banyak pondok-pondok kitab.
Kalau kita mondok di Jawa Barat banyak pondok-pondok tahfiz, Jawa Barat misalnya gitu ya. Banyak pondok-pondok tahfiz, tahsin, qori dan sebagainya. Teman-teman core-nya apa? Setiap masalah di masyarakat itu punya segmentasinya sendiri-sendiri. Atau gini, ternyata di Kendari masih sedikit pondok yang berbasis modern. Gitu ya. Contoh masalah lagi. Ternyata di Kendari masih sedikit pondok yang punya tanah yang cukup luas misal gitu. Maka kita fokusnya pengen bangun pondok yang nanti tanahnya luas misalnya begitu. Nah, tolong cari masalah yang ada di masyarakat sehingga teman-teman punya dasar kenapa mendirikan pondok pesantren, kenapa mendirikan TK, kenapa mendirikan SD. Jadi nggak bisa kalau kita nggak punya dasar ini, nanti teman-teman bingung membentuk value dari keunikan dari produk kita, dari program kita, dari jasa program kita. Sederhana aja dulu. Barulah nanti bahas apa? Brandingnya, marketingnya, value-nya, keunikannya, kurikulum, dan sebagainya. PR-nya itu saja, 2 itu. Tolong dikerjakan. Nah, gitu ya. Selanjutnya teman-teman nanti tolong dipisahkan mana kegiatan TK, KB-nya, mana kegiatan SD-nya, mana kegiatan PP-nya. Dibikinkan PowerPoint sendiri-sendiri seperti ini. Kegiatannya, kelebihannya, kekurangannya tolong dibikinkan sendiri-sendiri. Nanti kita diskusi. Nah, kalau ketemu sudah pendirian, sudah ada pesantrennya, sudah punya program penghafal Qurannya, baru nanti kita bahas fundraising-nya, baru bahas branding-nya, baru bahas strategi marketingnya, dan sebagainya. Gitu, Ustadz? Ada pertanyaan? Ini ketuanya MKes ya? STRkes. Saya perawat juga. Saya orang kesehatan. Ketuanya STRkes. Kes itu apa? Mas Bro, saya mau Silakan. jadi Siapa yang memang mau tanya? ya, dari tugas yang diberikan ini kan berarti memang yang pertama menggali kekuatan ya, kelebihan yayasan, kemudian yang kedua itu latar belakang atau mencari masalah ya. Itu untuk masalahnya itu berarti memang sebanyak-banyaknya begitu juga ya. Agar nanti menemukan value yang memang menjadi core dari sebuah yayasan itu ya. Ya. Teman-teman gak usah bahas value dulu deh. Bahas ada masalah apa di masyarakat gitu aja ya. Nanti bahas itunya kita Oh gitu. bareng-bareng. Oh iya. Jadi gini, nanti biar ketemu core-nya kita mau gini. Tidak sedikit pondok yang orang mondok nggak bisa baca kitab, maka kita bikin program kitab nanti kan gitu. Tidak sedikit orang. Jadi gini, kalau ngomongin masalah kan ada banyak. Misalnya begini, tidak sedikit anak yang mondok nggak bisa baca kitab. Tidak sedikit anak yang mondok tidak bisa selesai 30 juz. Tidak sedikit anak yang mondok tidak bisa belajar bahasa Arab, tidak bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris. Dari 3 masalah ini aja kalau teman-teman selesaikan semua kan nggak mungkin. Paham nggak maksud saya? Teman-teman harus punya produk unggulannya masing-masing. Kalau mau ke tahfiz. Kalau mau ke kitab, kalau mau konsepnya disiplin. Seperti Gontor misal gitu. Konsepnya kedisiplinan. Atau teman-teman fokusnya ke modernan. Pondoknya modern, tempat tidur susun. Wah, kan gitu. Makanya makan enak. Ada nggak segmen ini? Ada. SPP-nya naik kan nanti yang bayar yang bayar mau lebih. Cuma yang saya maksud ini nanti pesantren kita desain bagaimana yang kaya bisa masuk, yang miskin bisa masuk. Fasilitasnya udah sangat-sangat layak. Fasilitasnya cukup. Itu yang kita desain. Gitu ya. Di Al-Fatihah kalau nggak mampu gratis, tapi nggak gratis yang kita branding, tapi kualitasnya. Donaturnya pun senang membiayain. Gitu ya. Silakan Sat, pertanyaannya apa? Nah, itu tadi ya, cari masalah dulu. Iya, iya. Udah cukup? Ada pertanyaan yang lain? Ini ketua yayasannya yang mana nih? Yang mau ikut yang mana aja? Saya yang di pusat, Mas Bowo. Oh. Yang dari top manajemennya, dari pimpinannya yang ikut siapa? Itu kalau dari pusat hanya saya. Kalau dari Kendari tadi ada Yai Amrin ini. Ya. Gini, Dari Bogor ada beberapa. program ini nanti kalau yang top manajemen tidak banyak yang ikut, maka nanti fokusnya ke fundraising. Tapi fundraising pun kalau top manajemen itu dari pimpinan-pimpinannya yang ikut, nanti pengambilan keputusannya lama. Yang paling penting adalah bagi saya pelatihan ini yang paling penting adalah orang-orang yang di atas yang harus ikut. Nah, gitu. Yang harus ikut. Ini kalau ada 7 orang, kalau bisa 4 orang dari top manajemen.
Kalau dari Bogor, insya Allah Boleh. ada 2 dari top manajemen. Wah, itu boleh. Dari orang-orang di atas boleh. Harus itu. Karena nanti kalau yang dikirim karyawan yang sudah-sudah nggak efisien sekali. Boleh nanya Mas Bowo? Boleh, boleh Sat. Silakan Sat. Langsung saja nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari pertemuan yang pertama itu sangat tertarik dan sebetulnya banyak ide-ide yang ada irisannya yang sudah ada di benak kepala saya dan sudah disampaikan oleh Mas Bowo. Saya ingin sekali ikut ini ya, tetapi saya udah ikut 2 kali secara online dan saya sebetulnya sangat berharap ikut ke offline-nya nanti ya di Semarang. Cuman nanti saya bentrok dengan ada acara dari Kemendikbud gitu. Ada ini enggak? Ada bayangan ada lanjutan atau apa begitu yang bisa dilanjuti oleh top manajemen yang hadir bila nanti teman-teman tidak bisa menyambungkan sesuatu yang disampaikan oleh Mas Bowo gitu. Siap, terima kasih. Kemarin dari University Al-Ihya, itu top manajemennya sewa mobil sendiri, mereka datang 1 bis keliling cabang. Nah, jadi dari top manajemennya pas pelatihan ya, jadi hari pertama semuanya ikut. Itu boleh begitu. Satu. Yang kedua, kalau sudah ikut sekolah yayasan, itu nanti kan menjadi alumni. Kalau menjadi alumni itu dapat akses WFA namanya, Work from Al-Fatihah. Top manajemen, karyawan-karyawan yang lain boleh berkunjung ke Al-Fatihah, boleh ikut open house, boleh nanti tour. Gitu ya. Boleh nanti, yang penting nanti dikomunikasikan sama tim kita, sama adminnya. Jadi top manajemen saran saya harus ikut, harus ngeliat. Oh kayak gini kantornya, oh seperti ini sebenarnya tempat kita tuh sederhana kok, hanya tempat-tempat ngontrak, mayoritas ngontrak, cuman karena kita menampilkan visualisasi yang menarik sehingga menjadi daya tarik, gitu Sat ya. Jadi nanti monggo atur jadwal, boleh berkunjung kapanpun Sat, yang penting komunikasikan biar bisa ketemu, gitu ya. Iya, matur suwun. Siap, yang lain silakan yang mau bertanya, Izin bertanya, Mas Bowo. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi menyambung pertanyaan para kiai tadi. Yang pertama kan di Semarang itu offline selama 3 hari. Apakah boleh ada rekodnya atau memang panitia membuat rekod dari offline tadi sehingga nanti bisa kita ulang-ulang ataupun tugas-tugas mungkin bisa kita perbaharui lagi seperti itu. Karena kan kalau nggak direkod nanti mungkin lupa dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan ini penyakitnya udah lupa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kan tadi ada 6 hal ya, 6 hal mendasar yang harus ada dalam pondok begitu ya. Apakah unsur yang mana saja yang misalnya paling duluan gitu kan, mungkin nggak mungkin semuanya langsung kan gitu. Nah yang paling duluan apa, maksudnya yang paling betul-betul harus awal gitu, yang langkah awal dari 6 tadi, atau memang harus semuanya langsung 6-6-nya itu. Terima kasih. Ya, siap pertanyaannya. Berkaitan dengan 6 hal ini, sebenarnya teman-teman cukup digali saja. Digali saja kelebihannya ada di mana. Nah, nanti cara membesarkan yayasannya berbeda-beda. Misalnya begini, teman-teman punya banyak SDM muda. Maka kan nanti kita mengupgrade skill SDM-nya, ya kan? Mengupgrade skill SDM-nya, bagaimana nanti SDM-nya bisa membesarkan program atau medianya. Atau medianya udah gede, maka nanti kita rubah, kita tingkatkan SDM-nya, kita rubah programnya atau kita cari keunikan programnya, baru kita publikasikan di media. Berarti cara membesarkannya kalau medianya bagus, kita dari media. Kalau teman-teman banyak SDM mudanya, berarti bisa jadi kita membesarkan dari SDM. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman banyak ada tokoh terkenalnya atau public figure-nya, kita bisa membesarkannya dari tokoh. Misalnya begini, kalau kita ada tokoh, kita kan fundraising-nya berbasis database. Kalau ada tokoh misalnya begini, ketika tokoh itu diundang kajian, diundang ceramah kemana-mana, itu biasanya teknik mengumpulkan database-nya sederhana. Kita siapkan HP yang dipegang oleh asisten, gitu ya. Di akhir acara, kita sampaikan ke jamaah, jamaah, saya pengen menjalin silaturahmi dengan para jamaah semua. Saya pengen lebih dekat dengan Bapak Ibu semua. Maka silakan simpen nomor saya yang dipegang oleh asisten saya. Kapanpun jenengan butuh, kapanpun jenengan mau WA, silakan di WA. Mau ngundang saya, silakan WA. Gitu. Nah, berikut nomor saya, tolong WA sekarang juga. Nah, yang nge-WA duluan saya kasih hadiah. 0811
2778771 itu nomor saya. Nah, silakan di WA. Kalau dia nyimpen nomor kita, kalau dia nggak WA kita, kita rugi, Pak. Nah, silakan yang WA duluan saya kasih hadiah. Karena dia sudah nge-WA kita kan dapat nomornya. Otomatis kan kita simpen, kita saling save. Itu database. Nah, kalau satu kajian kita dapat 100 WA, 200 WA, 10 kajian kita bisa dapat 2000 nomor WA. 2000 nomor WA. 2000 nomor WA itu adalah orangnya udah pasti muslim database-nya. Yang kedua sudah ikut kajian. Yang ketiga, orangnya udah kenal kita. Ya kan itu. Dari 3 hal ini database mahal. Daripada 2000 nomor itu Bapak Ibu door to door, tok 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 Bu, boleh kenalan, kami mau silaturahmi. Ini program-program yayasan kita, belum tentu kita dapat nomor HP-nya. 2000 nomor itu hanya mengandalkan database jamaah. Itu powerful. Nah, selanjutnya dari adminnya baru nanti kita training. Bagaimana mengelola database itu? Pertama, setiap mereka update status kita komen, Masya Allah, tabarakallah Bu, hati-hati di jalan. Misalnya gitu, kalau lagi perjalanan. Kalau anaknya sakit kita doakan, misalnya gitu kan. Terus selanjutnya, karena kita sering membangun komunikasi dengan mereka, kita posting jadwal kajian. Kita kajiannya kapanpun kita posting. Berikutnya, kita posting daily activity santrinya. Nah, yang keempat, barulah kita posting apa? Progres pembangunan masjid, progres wakaf, progres sedekah. Ada triggernya, step by step-nya bagaimana kita fundraising melalui database. Gitu ya, Sat ya. Itu contoh kalau melalui tokoh. Tokohnya terkenal, nah nanti baru di situ kita juga posting pendaftaran pesantrennya, pendaftaran sekolahnya, 2000 nomor, nyimpen nomor kita. Sudah tertarget, orang situ lagi. Daripada kita nyepam, broadcast gak jelas, kita spam. Itu tokoh. Jadi ada tokoh, ada kelebihannya. Terus selanjutnya, kita komunikasikan sama tokoh. Kita mapping, mana kenalan pejabatnya, mana kenalan pengusahanya. Nanti kita siapkan strategi. Dengan pejabat kita silaturahmi 3 bulan sekali, tapi kita nggak bawa proposal. Kita silaturahmi itu sebagai yayasan yang apa namanya, yang wibawanya kita jaga. Kita nggak bawa proposal, malah kita kasih hadiah, misalnya gitu kan. Kita kasih Quran wakaf, kita kasih tasbih digital, kita kasih jadwal sholat, misalnya gitu ya. Kita kasih mukenah, kita kasih sajadah, kita silaturahmi, Pak, ini dari pondok, kita pengen bangun silaturahmi, ini kita ngasih cenderamata, kenang-kenangan, kita berikan figura gitu ya, sebagai tokoh bermanfaat di kota Kendari gitu ya. Ini dari pesantren kita memberikan kita memberikan figura, memberikan kenang-kenangan buat Bapak karena Bapak sudah berjasa untuk masyarakat Kendari. Misalnya begitu. Ada banyak trigger bagaimana kita merawat relasi kita. Gitu ya. Kita kalau mau lebaran, tokoh-tokoh itu yang kenal-kenal kita kasih parcel. Tapi parcelnya bermanfaat, nggak harus mahal-mahal. Mau puasa itu strateginya ngirim parcel juga loh. Ngirim Quran. Pak, ini persiapan bulan Ramadan, kami kirimkan tasbih digital. Tasbih digital kan harganya hanya 1.500. Kita kirimkan Quran baru, Quran wakaf. Kita kirimkan jadwal puasa, imsakiyah. Karena kita kasih itu, bulan puasa mereka support kita. Itu contohnya ya, kalau ada public figure. Ini kita ketemu sudah sejam setengah ya, lama juga. Sudah sejam setengah, insya Allah sudah mulai banyak insight ya, Ustaz-ustazah semua ya. Sampai sini ada pertanyaan, Ustaz? Nah, dari 6 hal ini nanti kita mapping kekuatannya ada di mana saja. Nah, gitu Ustaz ya. Silakan yang lain, ada yang ditanyakan? Kita belum bahas fundraising ya. Kita belum bahas galang dana. Kita baru bahas program pendidikan. Nah, nanti berikutnya baru kita bahas galang dana. Saya minta tolong rajin-rajin Zoom meeting sama kita. Begitu, Ustaz-ustazah semua cukup? Cukup ya? Kalau cukup, nah, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jazakumullah khairan semuanya. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Semangat ya, Bapak Ibu semua ya. Jangan loyo-loyo. Ketemu saya semangat. Saya Zoom meetingnya. Nggak boleh melo-melo. Bapak Ibu gini, saya mau tinggalin pesan satu lagi. Pertama, pesan saya adalah LDU Al-Izzah ini, saya yakin sekali sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfudz sana ribuan tahun yang lalu, ratusan ribu tahun yang lalu sudah ada yayasan ini. Tapi kenapa dari miliaran manusia Bapak Ibu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah ini? Saya yakin Bapak Ibu mampu. Kalau nggak mampu, nggak mungkin Allah kasih amanah ini. Ujian buat kita, ujian semuanya, ujian kita. Tapi insya Allah Bapak Ibu mampu. Yang kedua, kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, kalau kita pengen membuat sesuatu, kita kan perlu effort, perlu semangat. Kita mau
mobil, kita semangat kerja bagaimana kita punya uang buat beli mobil itu. Kita pengen anak kita kuliah di Mesir, kita harus punya banyak uang, kita harus bagaimana anak-anak itu dididik dengan baik bisa lulus ke Mesir. Begitu juga dalam ini semua. Kalau kita pengen pesantren kita maju, kita pengen sekolah kita maju, kita pengen rumah tafiznya maju, kita pengen kita bebasin tanah dan sebagainya, kita juga harus kerja keras. Cuman di sini konsep kerja kerasnya adalah kita mau pakai konsep tradisional atau pakai konsep modern yang kekinian, mengandalkan teknologi, itu aja pilihannya. Kita kan perlu effort untuk itu semua. Untuk memajukan yang ketiga, kan itu. Kalau masalah ini Bapak Ibu semua pasti sudah paham, yaitu apa? Yang namanya dakwah, yang namanya ngelola umat pasti sepaket sama fitnahnya, sepaket sama masalahnya. Nanti kalau sudah ketemu teman-teman sekolah yayasan, percayalah fitnah yang Bapak Ibu alami, masalah yang Bapak Ibu alami, kan itu ujian yang Bapak Ibu alami dalam dakwah ternyata tidak lebih besar dari teman-teman kita yang lain. Kemarin alumni ada yang sampai disumpah pocong di masjid. Ada yang sampai difitnah. Wah, semacam-macam, Pak. Ternyata masalah kita itu nggak ada apa-apa. Makanya nanti ketemu dengan sesama pengolahan, ternyata kita bersyukur banget masalah kita, ujian kita itu sangat kecil, apalagi dibandingin Nabi Muhammad. Maka saya minta tolong jaga semangatnya. Nah, kan itu. Dijaga semuanya. Jangan pernah kita nyerah untuk hal-hal beginian. Begitu, Ustaz-ustaz semua, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.